Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Bapak Ahmad Louis Edward Venantius selaku tutor dari mata kuliah Keamanan Jaringan kelas 10. Perkenalkan, nama saya Teguh Wibowo dengan nomor induk mahasiswa 0479077967, program studi Sistem Informasi dari UP PJJ UT Bogor. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas 3 mata kuliah keamanan jaringan. Tugas yang diberikan yaitu melakukan praktikum Intrusion Detection Prevention System, yaitu praktikum Snort IDS, dengan panduan pengerjaan yaitu melakukan setiap tahapan praktikum dengan mengacu kepada panduan praktikum yang tersedia dalam e-learning dan PMP MSIM 4404 keamanan jaringan. Baiklah, kita akan melihat dulu untuk panduannya. Ya, ini adalah panduan untuk praktikum tugas-tugas, yaitu praktikum Intrusion Detection Prevention System. Dalam hal ini yaitu lebih detailnya praktikum instalasi Snort. Di sini kita ditugaskan untuk mengkonfigurasikan topologi berikut ini, yaitu ada 3 PC melalui VirtualBox. Ini adalah topologi simulasi IDS, di mana dalam pelaksanaan praktikum ini kita akan melakukan beberapa tahapan yang terdiri dari pertama yaitu mengaktifkan QoS Windows 7 atau versi yang lebih baru, kemudian melakukan instalasi WinPicap, dan juga melakukan instalasi Snort. Baiklah, untuk yang pertama kita akan membuka VirtualBox untuk setiap PC-nya ya, dimana ini adalah Windows 10 yang bertindak yang nanti kita akan diinstal Snort dan juga WinPicap. Kemudian yang berikutnya adalah Windows 10 yang bertindak sebagai web atau telnet server. Untuk alamat masing-masing PC ini saya juga sudah melakukan setting untuk setiap PC-nya sesuai dengan panduan. Kita bisa cek terlebih dahulu untuk alamatnya. Untuk Windows yang akan kita install Snort itu alamat yang diminta yaitu 192.168.40.50. Ini sudah sesuai dengan panduan. Kemudian selanjutnya kita akan cek untuk alamat yang di web telnet servernya ya, untuk IP addressnya.
Ya, ini adalah alamat untuk telnet servernya, yaitu 192.168.40.201. Oke, kita tutup saja. Berikutnya untuk alamat Windows client, saya menggunakan Windows yang sedang saya gunakan. Kita cek untuk IP address-nya. Di sini yaitu 192.168.40.100. Oke, berikutnya kita akan melakukan pengujian terlebih dahulu ya. Kita akan melakukan pengujian ping untuk menguji apakah ketiga PC sudah tersambung atau terkoneksi ya. Kita di sini akan melakukan ping ke telnet server terlebih dahulu ya, 192.168.40.201. Ya, ping berhasil. Kemudian selanjutnya kita melakukan ping ke klien dengan alamat 192.168.40.100. Ya, di sini ping juga sudah berhasil. Kemudian untuk Windows telnet server, kita juga akan melakukan ping untuk mengetes apakah sudah terkoneksi. Ya, ping untuk Windows yang tindak sebagai snot berhasil. Kemudian kita melakukan ping kembali ke klien. Ya, ini ping juga sudah berhasil. Kemudian kita lakukan ping juga di sini ya. Adalah ping untuk ke telnet servernya berhasil. Kemudian kita lakukan ping kembali ke Windows yang bertindak sebagai snot. Ya, ini juga berhasil. Oke, berarti untuk koneksi topologi awal sudah berhasil. Baiklah, kita kembali ke buku panduannya ya. Untuk instalasi di Windows 10 saya juga sudah melakukan instalasi WinPickup dan instalasi Snort. Maka kita akan langsung saja mengecek di drive C nya ya, apakah sudah terdapat folder ini ya. Kita langsung cek saja di Windows 10. Ya, kita lihat di drive C Snort. Ya, ini sudah terdapat folder Snort ya, sesuai dengan ini ya. Artinya instalasi pada Snort dan Backup pada Windows 10 ini sudah berhasil. Selanjutnya kita akan melakukan praktikum mode Snort. Pada praktikum ini Anda akan mencoba Snort dalam beberapa mode,
Yang pertama yaitu mengaktifkan snort dengan menggunakan mode sniffer. Hal tersebut dapat dilakukan melalui command prompt dengan menggunakan sintaks berikut. Kita akan melakukan praktikum snort dengan menggunakan sintaks snort -v ya, pada Windows yang sudah kita install, WinPickup dan snortnya. Ya, kita masuk ke command prompt, kemudian kita masuk ke snort bin terlebih dahulu. Kemudian kita akan melakukan sesuai buku panduan, yaitu snort -v. Ya, ini sudah, perintahnya sudah masuk. Kemudian kita akan trigger untuk hasilnya dari yang Windows Telnet. Kita akan melakukan ping. Ya, saat kita melakukan ping, maka di sini akan terlihat untuk aktivitasnya, di mana di sini terbaca yaitu ini adalah alamat dari Windows 10 dan ini adalah alamat dari Windows Telnet sini ya, yang sudah melakukan ping tadi ya. Di sini sudah terbaca. Artinya ini sudah sesuai dengan buku panduan. Selanjutnya, untuk menghentikan, tekan Ctrl C. Pada mode sniffer, snort akan membaca setiap paket yang melewati suatu jaringan dan menampilkannya pada konsol. Perhatikan jika sintaksis ditambahkan D sehingga menjadi seperti berikut. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk perintah berikutnya. Kita ini stop dulu dengan melakukan Ctrl C. Ya, kemudian kita melakukan perintah dengan snort -vd. Kemudian kita akan trigger lagi dari telnet servernya dengan melakukan ping. Ya, ini data yang muncul seperti ini ya. Kita coba bandingkan dengan yang ada di buku panduan. Contoh hasil sniffer yang lebih deskriptif. Ya, di sini untuk hasil dari sintaks snort -vd ini adalah yang muncul di sini. Memang lebih ditampilkan hasilnya lebih deskriptif sesuai dengan buku panduan ini. Oke, selanjutnya dampaknya snort akan menampilkan data paket serta header. Jika Anda menginginkan tampilan yang lebih deskriptif, menampilkan header lapisan data link, lakukan perintah atau sintak berikutnya, yaitu snort -vda. Oke, kita akan mencoba kembali dengan perintah snort -vda. Kemudian kita trigger lagi dari sini. Ya, ini adalah data yang muncul.
Ya, ini data yang muncul setelah kita melakukan sintaks Snort VDA ya, sama dengan buku panduan. Selanjutnya di poin kedua, yaitu mengaktifkan Snort dengan menggunakan mode paket logger akan mencatat paket yang melewati jaringan pada suatu tempat penyimpanan. Hal tersebut dapat dilakukan melalui command prompt dengan menggunakan sintaksis berikut. Oke, kita akan mencoba dengan melakukan sintaks ini ya. Kita masuk dulu ke Snort bin. Kemudian kita mengetikkan sintaks ini ya, snort min-dev min-l c snort log. Ya, ini kita sudah melakukan perintah dengan sintaks ini. Kemudian amati hasilnya, periksa folder snort log. Oke, kita cek dulu pada folder C ya. Snort log. Hasilnya yaitu di sini sudah ada file snort log, tanggalnya sesuai ya, dan jamnya yaitu dengan tanggal sekarang, tanggal 3 bulan 6 2026 jam 23.22. Ya, selanjutnya di nomor ketiga, mengaktifkan snort dengan menggunakan mode Network Intrusion Detection dapat dilakukan dengan menggunakan sintaksis berikut. Baik, kita coba, kita stop dulu, kemudian kita lakukan perintah ini ya, snort min-d L C snort log min C snort etc snort .conf. Ya, ini sudah berjalan. Kita tunggu hasilnya. Jadi ini adalah sintaksis untuk mengaktifkan snort dengan mode NIDS. Oke, selanjutnya kita beralih ke konfigurasi snort. Untuk tahap awal, gunakan konfigurasi snort yang telah disediakan dengan tahapan berikut. Gantikan file snort configuration yang terdapat pada C snort etc dengan file snort configuration yang disediakan pada folder yang terdapat dalam folder bahan praktek, dan juga menggantikan folder preproc, rules, dan role
source yang terdapat pada JSON node dengan folder yang di dalam folder bahan praktik modul 6. Kita akan memindahkan dulu filenya. Yang pertama yaitu menggantikan file snort configuration yang terdapat dalam modul ini pada snort etc. Ini file ini kita copy, kemudian kita pindahkan ke snort etc. Ya, kita akan lakukan paste sini, replace, ya sudah selesai. Kemudian kita juga akan menggantikan file preproc yang terdapat di modul ini. Terus, nah ini ya, kita akan copy dan kita tempel di folder snort. Kita tunggu dulu proses untuk pastenya. Ya, kita replace saja. Ya, sudah selesai. Kemudian untuk berikutnya yaitu pemanfaatan hasil konfigurasi yang sudah dilakukan terhadap snort dapat mengikuti langkah-langkah berikut. Jalankan command prompt dan arahkan ke snort bin. Kemudian eksekusi file snort dengan mengetikkan snort kemudian enter. Ya, kita stop dulu, Ctrl C.
ya. Kemudian kita ketikkan snort dan enter. Kita juga harus men-trigger dulu ya. Kita coba trigger dari telnet servernya dengan melakukan ping. Ya, di sini sudah terbaca ya untuk aktivitas ping dari telnet server, di mana alamatnya yaitu 92.168.40.201. Oke, selanjutnya kita akan mengetikkan snort W untuk melihat daftar alamat fisik, IP address, nama device, dan indeks network adapter yang terdapat pada host yang terpasang snort. Baik, kita stop lagi dengan mengetikkan Ctrl C. Kemudian kita ketikkan snort W, enter. Ya, ini melihat data alamat fisik, IP address, physical address, IP address, device name, dan description. Dengan indeks 1 ya. Jika indeks network berisi lebih dari 1 untuk memilih aktifkan Ethernet. Ya, ini kita sudah sesuai ya, indeksnya 1. Dan di sini IP address masih disable. Artinya belum terbaca karena kita belum melakukan edit pada file konfigurasinya. Oke, kita lanjut ke langkah berikutnya. Anda akan melihat scroll teks dalam command prompt yang mengindikasikan Ethernet driver aktif dan operasional. Kita akan melakukan perintah ini ya, snort. Kita akan melakukan perintah snort dev i 1 karena indeks kita 1 ya. Kita enter. Kemudian kita akan ping lagi. Ya, di sini aktivitas sudah terbaca sesuai dengan ping yang kita lakukan, yaitu dengan alamat 192.168.40.201. Ini adalah alamat dari telnet servernya. Baik, selanjutnya biarkan tetap berjalan, kemudian buka command prompt yang lain, kemudian ping alamat PC lainnya. Berarti kita harus melakukan ping lagi dari sini secara terus menerus. Aktivitas ping tersebut akan tertangkap oleh snort. Kita akan melakukan ping. Ya,
Di sini akan terus terbaca ya untuk aktivitasnya. Kemudian biarkan tetap berjalan, kemudian buka prom lain, ping ke alamat PC lainnya. Oke, kita coba buka command prompt lain. Ya, ini command prompt yang berbeda ya. Kemudian kita coba ping ke alamat telnet servernya. Kita amati di sini ya, terbaca juga aktivitasnya. CMP ini ya, sesuai CMP dari 201. Artinya ini sudah menampilkan snot yang menangkap paket ICMP. Baik, kemudian untuk selanjutnya kita ditugaskan untuk menutup kedua window command prompt tersebut. Verifikasi terhadap installation node dan visual alert sudah selesai dilakukan dan snot sudah berfungsi dengan benar. Baik, kita tutup saja untuk ini. Tutup. Berikutnya Anda akan menyiapkan rules dan memperbarui konfigurasi snot. Konfigurasi file snot yang berlokasi di C snot etc. Kemudian buka snot configuration dengan menggunakan node ++ ya. Baik, kita akan membuka konfigurasi file snot yang ada di C etc. Buka snot configuration menggunakan, kita akan buka menggunakan ya ini, kemudian menampilkan isi file snot ini, scroll ke bawah hingga baris homenet, ganti dengan IP address yang terpasang pada host yang terpasang snot. Scroll baris homenet. Kita cari saja ya dengan Ctrl F. Kita ketik home _net. Kita find next. Scroll ke bawah hingga ke baris homenet.
close dulu. Scroll ke bawah, HomeNet ganti IP address terpasang pada host yang di snort. Oke. For external ./net ini tetap biarkan saja. Oke, di sini kita ganti untuk alamatnya dengan alamat address yang kita pakai untuk snort. Ya, di sini kita ganti ya, net dengan 192 sorry 168.40.50. Oke, selanjutnya
var external net, tetap biarkan saja. Scroll ke bawah hingga menemukan role path. Pastikan lokasinya sesuai dengan lokasi folder rules, preprog, dan show rules berada. Role path. Oke, kita scroll ke bawah hingga menemukan role path. Oke, kita lihat dulu di panduannya. Ya, ini rule path. Rule path JSON rules var preprog rule path. Memperbarui lokasi rule path pada snode. Simpan hasil pembaruan terhadap file snode configuration. Sebelum menjalankan snode, verifikasi terlebih dahulu file icmp rules dengan menggunakan node++. Jadi di sini kita tambahkan di bawahnya kita enter var show underscore rule underscore path c snode 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 so rules. Simpan hasil pembaruan. Kemudian kita simpan terlebih dahulu. Save atau pencet ini save. Kemudian sebelum menjalankan snode, verifikasi terlebih dahulu file icmp rules dengan menggunakan node++. Kita cek di sini icmp
Ya, kita coba buka di Bing, Microsoft, Windows. Ya, ini ya. Udah sesuai. Oke, selanjutnya arahkan ke folder Snotpin. Jadi kita akan ke kita akan masuk ke command prompt lagi ya. Kemudian kita ke Snotpin. Dan kita akan memasukkan sintak ini ya. Itu snort min i 1 min a konsol min c underscore snot slash etc slash snort dot conf l c snort loop min k asc. Oke, kita akan mengeksekusi sesuai dengan perintah yang diberikan. Jika konfigurasi sudah sesuai, maka Snot akan standby seperti tampilan konsol berikut. Ya. Ini sudah sesuai ya. Hasil eksekusi Snot pada konsol sudah sesuai.
Selanjutnya kita stop dulu ya untuk proses ininya. Ya, kemudian perintah selanjutnya yaitu Anda akan membuat simulasi pengiriman data menggunakan ping yang dilakukan secara terus-menerus dari host yang memiliki alamat 192.168.40.201 ke 192.168.40.50. Aktivitas ini merupakan bentuk simulasi serangan ping flood. Jika snot berfungsi, seharusnya akan membangkitkan alert dan tersimpan dalam file log. Ini adalah contoh simulasi serangan ping secara terus-menerus. Kemudian pada konsol mesin snot akan menangkap aktivitas berikut. Ya, kita coba lagi saja ya. Ini kayaknya tadi di telnet server ini masih iya betul, makanya tadi sudah berjalan ya. Kita coba stop dulu. Ya, kita coba ping lagi dengan secara terus-menerus ya. Cuman sini harus perintahnya diperintahkan lagi. Sorry, kita harus masukkan perintahnya lagi. Kita tunggu sampai mode standby. Ya, selanjutnya kita akan melakukan ping secara terus-menerus. Oke. Ya, ini hasilnya. Setiap aktivitas akan tercatat. Ada alert di sini ya. CMP ping Windows dari alamatnya di sini ya tercatat. Ya, ini terbaca untuk alamatnya. Dari 192.168.40.201. Jadi ini kalau ada serangan atau ping dari telnet server di sini sudah terbaca ya, ada alert ini. Oke. Selanjutnya mencatat file dalam log. Snot menghasilkan log. Buka file log dengan menggunakan Notepad++.
kita buka di jsnort log. Kita tutup dulu. Kita lihat di log. Ya, ini udah tercatat di sini. Kemudian kita buka lagi. Iya, ini sudah tercatat di sini ya. ICMP echo.ids sudah sesuai dengan ini. Tanggalnya 3/6/2026 jam 23.44 sudah sesuai. Kemudian selanjutnya buka file log tersebut menggunakan plus. Oke, kita akan buka file ini dengan Notepad++. Ya, di sini sudah tercatat untuk aktivitasnya. Paket mencurigakan tertangkap oleh rule ICMP. Dari 192.168.40.201 terhadap 192.168.40.50. Artinya paket mencurigakan tertangkap dari alamat attacker atau telnet server ke PC Snort yang beralamat 192.168.40.50. Oke, untuk yang praktikum selanjutnya yaitu membangkitkan alert. Pada bagian ini Anda akan mencoba menjalankan Snort dengan mode NIDS atau Network Intrusion Detection System dan membangkitkan alert ketika memperoleh jenis paket tertentu. Ini adalah contohnya yang diisikan pada file snort.configuration ya. Jadi di sini nanti kita akan mengedit file snort.configuration menggunakan Notepad++ dan menambahkan sintaksis yang ini ya. Jadi kita langsung kemudian simpan hasil pembaruan file snort.configuration, masuk ke command prompt, kemudian eksekusi snort dengan menggunakan sintaksis ini. Baik, kita langsung akan mengedit file snort. Sini saya sudah di file snort.configuration pada Windows Snort. Kita masukkan sintaksis ini. Ya, kita sudah masukkan, kemudian kita simpan, save, kemudian kita masuk ke command prompt. Command prompt kita masuk, kita eksekusi snort dengan sintaksis berikut. Ya, ini kita tinggal enter. Saya sudah mengetiknya.
Ya, kita tunggu dulu. Harusnya hasilnya seperti ini ya, atau snot posisi memantau. Ya, di sini sudah posisinya sudah memantau ya, sama dengan di sini. Jadi ini udah posisi memantau. Kemudian melalui PC yang beralamatkan 192.168.40.100 akses aplikasi menggunakan TCP, misalnya HTTP atau telnet ke PC lain. Kembali ke PC yang mengaktifkan snot, kemudian masuk ke folder snot log. Pada folder tersebut muncul file bernama alert IDS. Jika dibuka menggunakan Notepad++, tampilannya akan seperti ini. Baik, kita berarti akan membuka PC yang beralamatkan 192.168.40.100 seperti ini ya. Kemudian kita akan ini kita jalankan sebagai administrator. Oke, kita akan melakukan telnet ya. Coba melakukan telnet ke 192.168.40.201. Oke, kita tunggu dulu. Dan kita akan login. Ya, login sudah berhasil. Terus kemudian tadi telnet 2 kali ya. Kita sudah melakukan telnet 2 kali. Kemudian kembali ke PC yang sebelumnya mengaktifkan snot. Kemudian masuk ke folder snot log. Oke. Kita akan masuk ke folder snot. Ini udah di folder snot log alert IDS. Kita buka dengan Notepad++. Ya, di sini sudah muncul mengakses TCP PC lain. Di sini juga sudah muncul. Oke. Akibat konfigurasi yang dilakukan pada tanggal 5, snot akan menghasilkan alert jika terdapat akses yang menggunakan protokol TCP dari PC yang beralamatkan di 192.168.40.100 ke PC lainnya. Ya, ini udah muncul ya untuk alertnya. Baik, demikian untuk praktikum tugas 3 mata kuliah keamanan jaringan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.